Petunjuknya adalah karena kita akan menyambut bulan Suro, bulan yang sakral bagi orang Jawa. Karena apa? Karena perpaduan dari tahun Saka, Hijriah, dan Masehi. Kenapa? Karena ini melambangkan kita yang hidup di berbagai dimensi. Yang artinya apa? Bahwa kita itu gak hanya hidup di zaman sekarang, tapi kita juga hidup dari bagian masa lalu, yaitu apa? Ilmu-ilmu dari mbah-mbah kita, nenek moyang kita, orang-orang zaman dulu. Seperti tahun Masehi itu karya dari orang zaman dulu, tahun Saka juga, Hijriah juga begitu. Mengajarkan tentang apa? Bahwa kita ini orang Jawa harusnya hidup rukun. Jangan hanya karena beda agama, beda keyakinan, terus kalian bermusuhan, cakar-cakaran, padahal sama orang Jawa. Itu kenapa dulu Sultan Agung itu bikin ini, agar apa? Agar kita selalu ingat, mau agama apapun kita tetap menghormati leluhur kita, tanah air kita. Agar apa? Agar kita itu diberkati Tuhan. Bayangkan kalau kita itu gak punya rasa menghargai tanah kelahiran, tidak mencintai leluhur kita, kita akan jadi orang yang durhaka, orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau peribahasa ya kacang lali kulite, kacang lali lanjar rane. Ini kadang-kadang kita itu diajari lewat sanepo ataupun peribahasa oleh leluhur kita, yang kita harus mencari maknanya. Leluhur kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang linui, baik secara spiritual, rohani, ataupun kecerdasan otak di kehidupan nyata. Makanya mereka mampu nih menghadang penjajah pakai bambu runcing. Orang zaman sekarang dijajahnya pakai apa? Pakai judi online, pakai game online, pakai budaya barat, budaya yang bertolak belakang dengan norma-norma agama, norma-norma susila. Kita jadi apa? Jadi boneka hidup yang aja, nggak bisa bedain mana yang baik dan mana yang benar, hak dan batil. Kita hanya bisa mengikuti. Lama-lama kita hancur sendiri kalau kita tidak punya pedagangan hidup, nggak punya prinsip. Sama seperti kalau kita berpikir modernisasi dengan gedung-gedung pencakar langit, dengan barang-barang mewah, branded, tapi kita lupa nih memperbaiki akhlak kita, memperbaiki diri kita. Contohnya meninggalkan molimo. Molimo itu bisa madon, minum, madat, narkotika, maling, begal, hal-hal yang buruk. Kenapa kita harus tinggalkan? Karena itu bisa merusak diri kita sendiri, bisa menghancurkan masa depan kita, bisa menghancurkan masa depan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak mampu mengendalikan ketika kita nggak sadar. Kenapa kita di Islam dilarang minum, dilarang madat atau narkotik? Karena itu merusak akal kita, merusak kesadaran kita. Bagaimana kalau kita udah terjerumus kayak gitu? Ya bertobat, kita tinggalkan. Kalau nggak mampu langsung, ya pelan-pelan. Yang penting kita niat. Kalau kita niat meninggalkan hal-hal yang buruk, Tuhan itu pasti ngasih jalan, ngasih dukungan. Kenapa orang yang mengenal Tuhan atau udah masuk spiritual kok hidupnya sengsara, hidupnya menderita? Karena itu ujian. Sama seperti kalau kamu mencintai manusia, kamu juga harus merasakan namanya rasa sakit, air mata, penderitaan. Kenapa? Karena kamu mencintai. Berani mencintai berarti rela berkorban. Begitu juga sama Tuhan. Kalau kita udah menetapkan diri beriman sama Tuhan, mencintai Tuhan, berarti kita harus siap dengan ujiannya. Kenapa? Karena ujian itu menguatkan jiwa kita, menguatkan mental kita,
Jadi kalau kedepannya kita kena musibah atau cobaan hidup, kita udah nyantai. Kenapa? Karena kita udah pernah ngalamin. Contohnya apa? Keterpurukan ekonomi, ditinggal orang yang kita cintai, ataupun kehilangan jabatan, kehilangan harta. Karena mental kita kuat, jiwa kita kuat, kita bisa menerima hakikat itu. Kita tetap jadi orang yang sadar bahwa Tuhan pasti akan mengembalikan apa yang udah diambil. Tapi kalau kita ini nggak punya jiwa yang kuat, mental yang kuat, kita dikasih ujian bangkrut, ditinggal pergi kekasih atau pasangan, atau dikasih cobaan lainnya, kita bunuh diri, ataupun kita itu nyari orang pintar, nyari dukun kemana-mana. Untuk apa? Untuk nyari pelet, untuk nyari pesugihan, untuk cari penglaris. Karena apa? Karena kita nggak siap untuk di titik terendah, kita nggak siap untuk dihujat orang lain, kita nggak siap untuk dibully orang lain, kita nggak siap dengan apa kata orang. Kalau kita hidup miskin, kalau kita hidup menderita, ini orang yang nggak tahu kalau Tuhan ngasih ujian ke diri kita, entah sakit, entah bencana alam, itu untuk apa? Untuk kesadaran diri kita, agar kita kuat mental, kuat jiwa kita, agar kita juga ingat sama Tuhan. Orang kalau lagi enak-enakan, lagi foya-foya, lagi banyak duit, posisi di atas, punya jabatan, gak bakalan ingat Tuhan. Yang diingat apa? Ini hasil karyaku, ini hasil jerih payahku, karena aku cerdas, aku pintar, sehingga lupa akan pemberian Tuhan. Jadi banyak-banyak kalau udah dikasih musibah, dikasih kesulitan, baru ingat Tuhan, baru mengingat nama Allah. Banyak sekali nih dikasih bencana baru, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Tapi ketika dia baik-baik aja, ketika dia foya-foya, banyak duit, punya harta, dia nggak ingat sama Tuhan sama sekali. Melakukan kejahatan-kejahatan yang nggak pernah berhenti. Karena apa? Karena dia nggak ingat sama Tuhan, dia nggak ingat sama mati. Makanya ketika datang kesulitan, datang musibah, baru menyebut nama Tuhan, baru ingat Tuhan, bahwa Tuhan yang maha dari segalanya. Ini yang gak disadari orang zaman sekarang. Makanya sukanya apa? Menebar kebencian, perang, saling membunuh, merusak alam. Belajar mendalami ilmu agama sampai kemana-mana, sampai bertahun-tahun. Ujung-ujungnya apa? Cuma untuk cari permusuhan, untuk mengklaim diri paling bersih, paling mulia, paling suci. Tapi lupa, segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Mbok kamu mau belajar dari Hindu, dari Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari penganut kepercayaan, ujungnya sama, benang merahnya sama, yaitu apa? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu, cuma Esa Tunggal, gak ada yang lainnya. Jadi kalau kamu beragama Kristen, beragama Islam, terus kamu manggilnya oh Tuhanmu, Tuhanku, memangnya Tuhan ada berapa? Jadinya kalau jangan agama itu jadi perpecahan. Kalau kamu merasa kamu lebih baik, dalami lagi sampai kamu menemukan namanya sadar diri, sampai kamu menemukan yang namanya rendah diri. Oh, aku yang perlu memperbaiki diri. Ternyata jalan pikiranku, ataupun karena aku masih punya sifat sombong, aku belum bisa ngerti nih tentang hakikat kehidupan. Ada banyak jalan menuju Tuhan, ada juga banyak jalan menuju surga. Tergantung di mana kamu pilih jalannya. Begitu juga nih, mau bulan Suro, bulan yang sakral, hati-hati
banyakin berdoa. Jangan kamu cuman foya-foya enak-enak, lupa nih bahwa kita hidup ini enggak bisa seenak jidat kita ini, bahwa Tuhan itu maha melihat. Kita berinteraksi dengan hal-hal yang enggak kasat mata. Karena apa? Karena kita punya penjaga ataupun ada yang menjaga kita, baik itu sebagai wakil Tuhan ataupun sebagai penjaga kita. Orang Islam kan nggak boleh ada kodam penjaga, itu kan Islam. Karena Islam nggak mau belajar tentang hakikat kehidupan, tentang makrifat. Makanya banyak orang Islam yang nggak kuat imannya, baru dikasih rezeki seret, baru dijauhi pacar, udah nyari dukun, nyari orang pinter, nyari pengasihan, nyari penglaris. Nggak cuman Islam aja, Kristen, semuanya manusia itu sama. Kalau dia itu nggak siap dengan hidup susah, nggak siap dengan dihina, dibully, dicaci maki, maka mereka akan menyekutukan Tuhan dengan makhluk lainnya, entah manusia, entah jin, entah setan dan sebagainya. Padahal dari dia itu menderita, dari dia dibully, dicaci maki, dia itu akan mendapatkan bantuan dari Tuhan. Jiwanya dikuatkan, mentalnya dikuatkan, agar dia jadi orang yang hebat, bisa jadi pemimpin, bisa jadi contoh teladan untuk orang lain, bisa ngajarin ke orang lain. Jangan membuli orang lain, jangan menzalimi orang lain, berlaku adil, berlaku benar, ataupun nanti kamu diazab Tuhan. Tapi kalau diri kita sendiri aja belum selesai, belum paripurna, gimana kita bisa ngajarin orang lain? Nih, orang ilmu sama mendapatkan ilmu murni dari Tuhan itu beda juga. Orang yang ilmu itu ujung-ujungnya bakal jual ilmunya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau orang itu diberi ilmu sama Tuhan sebagai rahmat, sebagai hidayah, maka tugasnya untuk apa? Membagikan ilmu itu agar bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Nih, kalau saya juga sama Tuhan nih, ya Tuhan, kamu bisa uji aku apa aja, atau kamu bisa hukum sesuai dengan perbuatanku. Kalau aku berbuat salah, berbuat dosa, kamu bisa hukum aku. Tapi aku gak bakalan ngorbanin entah hewan, entah manusia lainnya. Untuk apa? Untuk kepentinganku, agar aku diberi keselamatan, agar aku bisa dinilai baik di matamu Tuhan. Aku gak bakalan begitu. Karena apa? Karena nyawa, walaupun binatang, itu ada harganya. Jangan hanya karena kepentingan kita sendiri, kita mengorbankan nyawa hewan ataupun orang lain cuma untuk kepentingan diri kita sendiri. Nih, makanya kalau dulu mungkin orang dijadikan tumbal, jadi hewan, diganti lagi. Tapi kalau bisa kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengalami yang namanya ujian kehidupan, kesengsaraan, penderitaan, itu namanya saja kita udah menebus segala dosa dan kesalahan kita sama Tuhan. Sebagaimana Tuhan itu nanti mau ngasih kita seperti apa, itu hak prerogatif Tuhan. Kita cuma bisa bersyukur dan mengingat kembali apa yang udah kita lakukan. Kalau kita pernah berbuat salah, berbuat yang gak baik, kita cari tuh orang yang untuk minta maaf. Kenapa? Karena kita harus melakukan yang namanya menebus dosa. Bener, orang yang sekarang hidupnya sengsara, mungkin nenek moyangnya atau dia di masa lalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi jika sekarang dia itu mau mengubah menjadi lebih baik lagi, melakukan penebusan dosa, maka takdirnya di masa depan juga akan diubah sesuai perbuatannya yang sekarang.
Tapi kalau yang sekarang hidupnya enak, punya jabatan, punya kekuasaan, punya apapun itu, digunakan untuk hal yang nggak baik, untuk hal yang nggak benar, menzalimi orang, menindas orang lain, merusak alam, maka kedepannya kamu juga akan hancur karena perbuatanmu sendiri. Jadi perbuatanmu di masa lalu yang baik atau nenek moyangmu yang baik itu sudah hilang, sudah dihapus. Dengan apa? Dengan perbuatanmu sekarang itu yang nggak baik, yang nggak benar. Nih, hukum alam, hukum Tuhan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Nggak ada istilah ada yang gantiin. Nggak, tetap kamu yang melakukan, kamu yang tanggung jawab. Itu kalau masalah kamu tobat atau insaf atau permohonan maaf kepada Tuhan, Tuhan Maha Pengampun, pasti diampuni. Tapi kesalahan dan dosamu, perbuatanmu di dunia akan ada hukumannya sendiri. Itu namanya hukum karma, hukum tabur tuai.